Selamat siang, perkenalkan saya Aldo Putra, NIM 24030200184, kelas AK304 Digital Marketing. Pada hari ini, saya akan membahas analisis strategi digital marketing antara dua brand besar. Yang pertama ada Gojek, yang kedua itu Indomie. Jadi saya memilih dua brand yang tidak saling bersinggungan ini dikarenakan Gojek dan Indomie adalah dua brand besar dengan pendekatan digital marketing yang berbeda. Namun sama-sama sukses dalam membangun brand mereka di pasarnya masing-masing. Saya akan membahas bagaimana kedua brand ini memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran mereka. Yang pertama ada strategi digital marketing Gojek. Gojek ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam strategi pemasarannya, Gojek mengandalkan pendekatan omnichannel yang mencakup aplikasi, media sosial, website, serta iklan digital. Selain itu, Gojek juga aktif berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan engagement dengan masyarakat. Kampanye kreatif yang mereka jalankan seringkali terhubung dengan keseharian pengguna, membuat brand mereka semakin melekat di benak konsumen. Gojek juga memiliki program loyalitas dan strategi referral yang menarik, di mana pengguna diberikan insentif untuk mengajak teman mereka menggunakan layanan Gojek. Ini adalah salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan basis pelanggan mereka. Sementara itu, untuk Indomie sendiri memiliki pendekatan yang berbeda. Sebagai merek mie instan yang telah dikenal luas, Indomie lebih mengandalkan branding yang kuat dan loyalitas pelanggan. Strategi mereka berfokus pada iklan emosional di televisi yang membangun kedekatan dengan masyarakat. Selain itu, Indomie menggunakan kampanye berbasis budaya dan kebersamaan, misalnya dengan menampilkan momen makan mie sebagai bagian dari tradisi keluarga atau kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di kalangan masyarakat, apabila kita membahas mie instan, pasti yang langsung teringat itu adalah Indomie. Untuk memperkuat posisinya, Indomie juga aktif dalam sponsorship acara besar seperti konser, festival, dan kompetisi olahraga. Selain itu, mereka berkolaborasi dengan berbagai restoran untuk menciptakan menu berbasis Indomie yang membantu memperluas daya tarik produk mereka. Untuk Gojek memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama, untuk kelebihannya itu ekosistem layanan yang luas. Jadi Gojek bukan sekedar aplikasi transportasi online, tetapi juga memiliki layanan lain seperti GoFood, GoSend, GoPay, dan GoClean. Dengan ekosistem ini, pengguna bisa mengakses berbagai layanan hanya dalam satu aplikasi, menjadikannya sebagai super app yang serbaguna. Untuk kelebihan yang kedua adalah pemanfaatan teknologi canggih. Di sini Gojek menggunakan AI dan Big Data untuk memahami pola penggunaan pelanggan. Dengan teknologi ini, Gojek dapat memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal dan meningkatkan efisiensi operasional mitra pengemudi. Untuk kelebihan yang ketiga adalah kemitraan strategis. Di sini Gojek bekerja sama dengan berbagai fintech seperti contohnya Tokopedia untuk memperkuat layanan keuangan digitalnya yaitu GoPay. Dengan kemitraan ini, Gojek dapat memperluas pengaruhnya di industri teknologi dan keuangan digital. Kelebihan selanjutnya adalah inovasi berkelanjutan. Gojek terus mengembangkan fitur baru seperti GoCorp untuk transportasi bisnis dan GoMed untuk layanan kesehatan digital. Inovasi-inovasi ini membantu Gojek tetap relevan dan kompetitif di pasar. Namun di balik kelebihan Gojek, Gojek juga perlu memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama ada ketergantungan pada promo. Jadi banyak pelanggan Gojek hanya menggunakan layanan mereka karena adanya promo atau diskon. Jika promo berkurang, pelanggan cenderung berpindah ke kompetitor seperti Grab atau Shopee Food. Kekurangan yang kedua yaitu biaya operasional yang tinggi.
Eee, Ekspansi layanan yang luas membuat biaya operasional Gojek cukup besar, terutama untuk pengembangan teknologi, pemasaran, dan insentif mitra pengemudi. Tantangan ini membuat Gojek perlu mencari cara agar lebih efisien dalam mengelola pengeluaran. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yaitu persaingan ketat. Di sini kita tahu semuanya kalau Gojek menghadapi persaingan dari Grab dan Shopee yang juga menawarkan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan dompet digital. Untuk tetap unggul, Gojek harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, untuk bagian Indomie, kelebihannya dari Indomie adalah Indomie memiliki brand yang kuat dan mendunia. Jadi, Indomie telah menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang dikenal di berbagai negara, termasuk Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Branding yang kuat ini menjadikan Indomie sebagai produk yang memiliki loyalitas pelanggan tinggi. Nah, untuk kelebihan selanjutnya ada Indomie memiliki distribusi yang luas. Produk Indomie sendiri dapat ditemukan di warung kecil, minimarket, supermarket, hingga e-commerce. Distribusi yang luas ini memastikan produk Indomie selalu mudah diakses oleh semua kalangan. Dan untuk kelebihan selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang berbasis budaya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, Indomie menggunakan iklan emosional yang mengangkat tema kebersamaan dan nostalgia, sehingga nama Indomie pasti terus melekat di eh, turun-temurun dalam sebuah keluarga, seperti itu. Selain itu, Indomie aktif dalam sponsor acara besar seperti konser dan festival untuk memperkuat eksistensinya di kalangan anak muda. Eh, Selanjutnya ada kolaborasi dengan restoran dan merek lain. Di sini Indomie sering bekerja sama dengan restoran untuk menghadirkan menu unik berbasis Indomie seperti Indomie Salted Egg atau Indomie Carbonara. Jadi kolaborasi ini membantu Indomie tetap menarik bagi generasi muda dan komunitas kuliner. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu rentan terhadap kenaikan harga bahan baku. Di sini kan Indomie sangat bergantung pada gandum sebagai bahan utama yang harganya sering berfluktuasi di pasar global. Jadi jika harga gandum naik, biaya produksi meningkat dan bisa berdampak pada harga jual produk. Untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu kurangnya inovasi produk. Jadi Indomie ini dibandingkan dengan pesaing seperti mie sedap atau mie instan dari Jepang dan Korea, Indomie masih kurang inovatif dalam menghadirkan varian baru. Untuk saat ini, tren makanan sehat semakin meningkat, tetapi Indomie belum banyak menawarkan produk seperti mie rendah kalori, mie organik, atau mie bebas gluten. Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu ketergantungan pada pasar domestik. Jadi meskipun Indomie telah diekspor ke banyak negara, sebagian besar penjualannya masih berasal dari Indonesia. Jika terjadi krisis ekonomi atau perubahan regulasi di Indonesia, bisnis Indomie bisa terdampak cukup besar. Nah, untuk penggunaan teknologi digital dalam pemasaran untuk Gojek dan Indomie, jadi di dalam era digital yang semakin berkembang, baik Gojek maupun Indomie memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran mereka. Untuk Gojek sendiri, dia mengandalkan kecerdasan buatan atau AI, big data, dan machine learning untuk menganalisis perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal. Dengan aplikasi yang didukung oleh sistem berbasis data, Gojek dapat menyesuaikan promosi dan menawarkan layanan sesuai dengan preferensi pelanggan. Selain itu, Gojek juga menggunakan geotagging untuk memberikan promosi spesifik berdasarkan lokasi pengguna, meningkatkan relevansi iklan mereka juga. Di sisi lain, Indomie lebih berfokus pada pemanfaatan platform media televisi dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Melalui iklan-iklan yang kreatif di televisi, Indomie menggunakan strategi viral marketing untuk meningkatkan engagement dengan audiens. Mereka juga bekerja sama dengan marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee untuk memastikan produk mereka mudah ditemukan dan dibeli secara online. Penggunaan teknologi juga terlihat dalam cara Indomie memanfaatkan analitik media sosial untuk memahami tren konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara lebih efektif. Di sini mungkin ada survei untuk rasa baru Indomie juga ya.
seperti itu. Jadi kedua brand ini juga menerapkan iklan berbayar berbasis algoritma di platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau target pasar mereka secara lebih tepat. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang canggih, baik Gojek maupun Indomie terus beradaptasi dengan perkembangan tren pemasaran modern untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar. Nah, untuk kesimpulan dan saran, jadi dari pembahasan ini, dari saya dapat menyimpulkan bahwa Gojek dan Indomie memiliki strategi digital marketing yang berbeda, namun sama-sama efektif dalam industri mereka. Untuk terus berkembang di masa depan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua brand ini. Untuk Gojek sendiri, Gojek perlu meningkatkan kepuasan mitra pengemudi dan mengurangi ketergantungan pada promo, agar pelanggan tetap loyal meskipun tidak ada diskon. Kalau untuk Indomie, di sini Indomie perlu berinovasi dengan menghadirkan produk yang lebih sehat dan mengikuti tren kuliner global agar tetap relevan di tengah perubahan gaya hidup konsumen. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Eh, Mohon kritik dan sarannya agar saya terus berkembang. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dalam memahami strategi pemasaran digital dari dua brand besar ini. Terima kasih atas perhatiannya.